Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan rukun salat. Masuk ke dalam bab takbiratul ihram. Rukun salat yang kedua takbiratul ihram. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yata'ayyanu dan menjadi tertentu fihi di dalam takbiratul ihram alal qadiri atas orang yang mampu lafjun. Apa lafaz Allahu akbar, yaitu lafadznya Allahu akbar litibai, untuk karena mengikuti. Litibai karena mengikuti Nabi. Au Allahul Akbar, atau mengucapkan Allahul Akbar. Jadi saya ulang, wa yata'ayyanu tertentu di dalam takbir atas orang yang mampu. Jadi kalau orang yang mampu melafadzkan demikian, maka harus melafadzkan, tidak boleh tidak. Menjadi tertentu di dalam takbiratul ihram, maksudnya atas orang yang mampu apa lafadz. Lafadznya Allahu Akbar. Kenapa demikian? Litibai, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi orang yang mampu mengucapkan lafadz Allahu Akbar itu tidak boleh diganti. Atau dia boleh juga mengucapkan menambahkan alif lam setelah akbar, sebelum akbarnya. Jadi akbarnya itu pakai alif lam. Boleh Allahu Akbar, boleh juga Allahul Akbar ditambahin alif lam. Namun hemat saya tidak usah ditambah-tambah, artinya sesuai kebiasaan pada umumnya orang. Wala yakfi, dan tidak cukup. Tidak cukup maksudnya tidak boleh. Akbarullah, akbarullah. Jadi khobarnya didahulukan, tidak cukup. Akbarullah enggak boleh. Kemudian wala Allahu kabirun, tidak boleh juga Allahu kabirun. Jadi yang boleh adalah Allahu Akbar. Tidak boleh akbarullah atau Allahu kabir. Atau tidak boleh juga Allahu azam, enggak boleh. Wala Rahmanu Akbar, tidak boleh juga Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahmanu Akbar enggak boleh. Jadi yang boleh hanya Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Wala yadurru, dan bahaya. Ikhlalun, apa merusak, biharfin dengan huruf. Minallah, min Allahu Akbar, dari lafaz Allahu Akbar. Jadi nggak boleh merusak satu huruf atau beberapa huruf dari kalimat Allahu Akbar, itu nggak boleh, nggak sah. Misalkan haknya gede diganti hak kecil, kapnya diganti kop dan sebagainya, itu nggak boleh. Pokoknya lafaznya sesuai Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian wa ziyadatu harfin, maksudnya adalah berbahaya ziyadatu harfin, menambah huruf. Nggak boleh menambah huruf. Yughayyiru, yang merusak apa ziyadah atau tambahan al makna kepada makna. Kamad di hamzatillah, sebagaimana atau seperti memanjangkan hamzah lafaz Allah. Ini nggak boleh. Jadi memanjang Allahu Akbar ini salah satu hurufnya diperpanjang. Maka nggak boleh. Seperti apa? Memanjangkan hamzahnya Allah. Seperti Allahu Akbar, ini nggak boleh. Jadi kalau Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Tapi hamzah dipanjangkan Allahu Akbar, artinya beda. Apakah Allah Maha Besar? Seperti itu ya. Kemudian ka'alifin, atau memanjangkan alif ba'dal ba, setelah ba. Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Ini menghina. Kalau sengaja bisa kafir, dia menghina. Allahu Akbar, Allah itu drum. Itu jadi bar itu dengan banyak panjang drum atau gentong. Ini nggak boleh ya. Wa ziyadatu wawin, dan berbahaya wa ziyadatu wawin, menambah waw. Qabla jalalah, sebelum jalalah. Wallahu Akbar, nggak boleh. Kemudian wa takhlilu wawin, dan menyela-nyela waw. Sakinatin, yang mati, yang sukun, au mutaharrikatin, atau yang berharokat,
Apa waw bainal kalimataini di antara dua kalimat. Jadi nggak boleh juga menyelah-nyelah waw maupun waw mati atau waw hidup di antara dua kalimat. Misalkan Allahu Akbar itu kan wawnya mati. Nah, wawnya mati panjang. Atau Allahu Akbar ada wawnya. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Wakada dan ialah demikian pula ziyadatu maddil alif. Adapun menambah panjangnya alif allati yang bainal lami di antara huruf lam wal ha'i dan ha ila haddin kepada batasan la yarahu yang tidak membaca kepadanya kalimat itu artinya panjangnya, panjang tanpa batasan maksudnya, yang tidak membaca kepadanya menambah panjangnya alif di antara lam dan ha. Ahadun siapa seseorang minal qurra daripada ahli orang yang ahli membaca Al-Quran. Jadi nggak boleh juga menambah panjangnya alif yang di antara lam dan ha, ya. Jadi Allah tuh alam ya, Allah panjangnya panjang banget. Maka di sini ada batasannya. Ulama ada yang berpendapat 7 alif, artinya 14 harokat. Allahu Akbar kalau masih di bawah 14 harokat atau 7 alif ini tidak apa-apa. Tapi kalau panjang sekali sampai ulama alim baca Al-Quran tidak ada yang berpendapat demikian, maka tidak boleh, batal salatnya. Misalkan Allahu Akbar, panjang banget, itu nggak boleh. Seperti itu ya. Jadi saya ulang, wakadha dan demikian juga ziyadatu madil alif, adapun menambah panjangnya alif allati bainal lam wal ha, yang diantara huruf lam dan ha ila haddin kepada batasan la yarahu yang tidak membaca kepadanya tersebut ahadun siapa seorang minal qurra daripada ahli membaca Quran. Wala yadurru dan tidak bahaya waqfatun berhenti. Yasiratun yang sedikit atau yang sedikit. Baina kalimata ini di antara dua kalimat Allahu Akbar maksudnya wahia. Adapun waqfah saktatut tanafusi ialah diam untuk bernapas. Wala dhammur dan tidak bahaya juga dhammur mendomahkan huruf ra. Jadi tidak bahaya ketika Allahu Akbar. Jadi tidak bahaya berhenti yang sedikit sekali di antara dua kalimat Allahu Akbar. Allahu, dia langsung ngambil napas, itu tidak apa-apa. Allahu Akbar seperti itu ya. Jadi jangan lama-lama nggak boleh, batal. Allah Akbar, nah, nggak boleh, yang sedikit aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Jadi pendek saja, sedikit saja. Nah, yang memang untuk mengambil napas saja dan tidak bahaya juga wala domur wa, mendomahkan wa. Misalkan Allahu Akbaru, nah, tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian far'un, ini cabang permasalahan. Nah, lau kabbaro seandainya bertakbiratul ihram siapa orang marrotin beberapa kali, dengan beberapa kali. Nawiyan hal dalam keadaan berniat. Al-ibtitaha pada pembuka sholat atau memulai sholat. Bikulin dengan tiap-tiap takbir. Dakhala maka masuk siapa orang fiha di dalam sholat. Bil witri dengan yang hitungan ganjil. Wa kharaja dan keluar siapa orang minha darinya sholat. Bisyaf'i dengan hitungan genap. Jadi ini adalah cabang permasalahan. Seandainya ada orang sholat, memulai sholat dengan takbir yang berulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 atau sampai 7 dan sebagainya. Nah, pengulangan dia ini untuk memulai sholat.
dia niat untuk memulai sholat, membuka sholat di tiap-tiap takbir tersebut. Maka masuk di dalam sholat dengan hitungan yang ganjil. Maka hitungan yang genap itu keluar dari sholat. Seperti itu ya, misalkan Allahu Akbar masuk, kemudian takbir lagi Allahu Akbar keluar. Allahu Akbar yang ketiga masuk, Allahu Akbar yang keempat keluar. Sampai harus diganjilkan kalau memangnya dia niat takbir-takbir itu untuk memulai sholat. Sampai hitungan 5, baru yang kelima adalah mulai hitungan memulai sholat. Seperti itu. Jadi kalau 5 terus dia takbir lagi, maka yang keenam ini adalah keluar dari sholat. Nah, keluar dari sholat artinya sholatnya batal. Jadi gitu ya. Jadi kalau takbir ya nggak macam-macam, sekali aja cukup Allahu Akbar. Seandainya ada orang berniat berkali-kali takbir, dia berniat membuka sholat, maka yang dihitung adalah yang ganjil-ganjil saja. Yang genapnya dia keluar dari sholat tersebut. Li'annahu, karena sesungguhnya orang lama semasa tatkala dakhala masuk siapa man bil ula dengan takbir yang pertama, kharaja maka keluar siapa orang bisa niat dengan takbir yang kedua. Ya, gitu. Jadi karena sesungguhnya orang ini semasa atau ketika masuk dengan takbir yang pertama, maka dia keluar sholat dengan takbir yang kedua. Kemudian li'anna niyatal iftitahi, karena sesungguhnya niat memulai sholat biha dengan takbir yang kedua, mutadamminatun ialah mengandung liqatil ula untuk memutus yang pertama, wahakada dan demikianlah seterusnya. Jadi sesungguhnya niat memulai sholat dengan takbir yang kedua itu mengandung untuk memutus yang pertama dan gitu seterusnya. Takbir, kemudian dia takbir lagi. Yang kedua memutus yang pertama. Memulai yang ketiga, yang keempat memutus yang ketiga. Seperti itu. Kemudian fa'in lam yanwi, dan jika tidak berniat siapa orang, dalika kepada itu memulai sholat, wala takhallala dan tidak menyela-nyela, wala takhallula dan tidak menyela-nyela, mubtilun apa artinya wala takhallala dan tidak menyela-nyela, mubtilun apa sesuatu yang membatalkan, ka'i'adatil labdin niyati seperti mengulang lafaz niat. Fama maka adapun takbir ba'dal ula setelah yang pertama, zikrun ialah zikir, la yu'asiru yang tidak berpengaruh zikir. Nah ini dia. Jadi gini, kalau seandainya orang itu takbir berulang-ulang, tapi dia tidak berniat kepada memulai sholat, seperti itu ya, dan tidak ada yang menyelah-nyelah di dalam di antara takbir-takbir itu sesuatu yang membatalkan seperti mengulang lafaz niat. Maka adapun takbir yang setelah pertama itu dianggap zikir, tidak berpengaruh apa-apa. Misalkan ada orang takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbirnya orang ini yang berulang-ulang tidak berniat untuk membuka sholat. Maka tetap yang dihitung adalah takbir yang pertama. Takbir yang setelahnya, kedua dan ketiga adalah zikir biasa dan tidak berpengaruh apa-apa, seperti itu ya. Tapi dengan syarat di antara takbir-takbir itu dia tidak ada yang menyela-nyela sesuatu yang membatalkan sholat. Misalkan Allahu Akbar terus dia nyebut lagi usolli fardhu ini langsung takbir Allahu Akbar, itu tidak. Artinya benar-benar urutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap saja yang dihitung adalah yang pertama. Yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah tidak berpengaruh. Wajib dan wajib isma'uhu memperdengarkan takbir, takbiri maksudnya adalah memperdengarkan takbir nafsahu kepada dirinya, inkana jika ada siapa orang sahihas sam'i ialah normal pendengarannya, sehat pendengarannya, wala arido dan tidak ada sesuatu yang menghalangi itu maujud,
min nahwi lagozin, dari semisal gaduh. Jadi wajib kepada orang yang takbir itu memperdengarkan takbirnya minimal ke dirinya sendiri. Nah, jika memang kupingnya atau telinganya itu sehat, normal, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi seperti suara gaduh. Maksudnya ada misalkan rumah tempat sholatnya di dekat pabrik yang bising sehingga tidak terdengar, itu ya tidak masalah seperti itu. Atau ketika orang ya sakit, budak, tidak mendengar suaranya, itu tidak masalah seperti itu. Kemudian kasa iri ruknin, seperti semua rukun kauliyin, yang rukun yang bersifat kauli, minal fatihati, dari fatihah, wa tasyahudi, dan tasyahud, wassalami, dan salam. Artinya bukan hanya takbir yang harus yang harus diperdengarkan oleh dirinya, maka yang wajib-wajib kayak rukun kauli ini seperti surat Al-Fatihah, tasahud, dan salam adalah harus juga dia memperdengarkan minimal kepada dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian wayung utabaru, dan dipertimbangkan isma'ul mandubi, apa memperdengarkan sesuatu yang sunnah, al-kauli, yang bangsa ucapan, lihusuli sunnati, untuk mendapatkan kesunahan. Jadi dianggap, dipertimbangkan memperdengarkan sesuatu yang sunnah ucapan ya, al-mandub, maksudnya sunnah kauli, sunnah ucapan, untuk mendapatkan kesunahan. Jadi kalau yang rukun seperti takbiratul ihram, al-fatihah, tasahud, dan salam, itu wajib kita memperdengarkan minimal pada diri kita sendiri. Tetapi kalau yang sunnah, misalkan ucapan sami Allahu liman hamidah, atau surat yang setelah Al-Fatihah, atau ucapan-ucapan takbiratul intiqal dan sebagainya, maka ini ketika seseorang itu memperdengarkan kepada dirinya sendiri atau ke orang lain, misalkan sami Allahu liman hamidah, dia telah mendapatkan kesunahan, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang sunnah, yang sunnah kauli, maka ketika dilakukan maka akan mendapatkan kesunahan, seperti itu. Wasunnah, dan disunahkan jazmu ra'ih. Jazmu ra'ih ini menjajamkan huruf ra'nya takbir. Ay takbiru, maksudnya adalah takbir, ra'ih, takbir. Saya ulang, wasunnah, dan disunahkan jazmu ra'ih. Menjajamkan roknya takbir, ay takbiri, maksudnya adalah roknya takbir, khurujan, hal dalam keadaan berbeda, min khilafiman, dari hilapnya orang, aujabahu, yang mewajibkan, siapa manhu, kepada jazm, maksudnya menjajamkan huruf rok. Jadi disunahkan menjajamkan huruf rok, disunahkan menjajamkan huruf roknya takbir. Jadi khurujan berbeda karena keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkan menjajamkan huruf ro. Jadi Allahu Akbaru itu boleh ro-nya dibaca domah. Cuman disunahkan menjajamkan Allahu Akbar. Kenapa demikian? Khilaf dari orang yang ulama yang mewajibkan, seperti itu ya. Kemudian disunahkan juga jahrun, mengeraskan bihi, dengannya takbir, li imamin, bagi imam, kasairi takbiratil intiqalati, kasairi takbiratil intiqalati, seperti semua takbir-takbir intiqal, perpindahan rukun ya. Jadi disunahkan juga bagi seorang imam mengeraskan takbir-takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian disunahkan juga warafu kaffaihi, mengangkat kedua telapak tangan. Wahidahuma, atau salah satu keduanya, telapak tangan, inta'assara, jika sulit. Jika sulit, raf'ul ukhra, mengangkat yang lainnya. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan, telapak tangan ya. Atau salah satunya jika memang sulit untuk mengangkat yang lainnya. Jadi kalau dua-duanya kalau bisa, kalau nggak bisa satu nggak apa-apa maksudnya. Bikashfin, dengan membuka, aima'a kashfihima, maksudnya adalah membuka keduanya kafai. Jadi
kedua telapak tangannya tidak digenggam, tidak digenggam, aslinya dibuka. Nah, wa yukrahu, dan dimakruhkan khilafuhu apa? Hilaf, artinya mengepal. Hilaf maksudnya berbeda dari membuka, artinya mengepal. Dimakruhkan mengepal. Takbir mengepal ya itu makruh hukumnya. Jadi dibuka seperti itu ya. Ini itu saja karena udah 20 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.